Mbak Titi, menyambung pertanyaan saya tadi, betul tidak sih, mungkin tidak sih begitu ya, dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi saat ini, memang akan cawe-cawe dalam hal positif memang, tapi dinyatakan tidak netral untuk memberikan keberlanjutan dari program kerja saat ini. Akankah ini mungkin bisa menjadi pembenaran juga bagi kepala daerah lain di bawahnya untuk cawe-cawe juga begitu? Dan mungkin akan mengubah konfigurasi Pilpres 2024 ini, Mbak Titi. Ya, yang masalahnya adalah cawe-cawe itu bisa tidak tunggal tafsirnya. Karena Bang Ali pun kan akhirnya membuat tafsir dalam pandangan yang tadi ya, konstruktif menurut Bang Ali. Yang berbahaya adalah kalau cawe-cawe itu diimplementasikan atau ditafsirkan dengan kepentingan yang berbeda begitu. Terutama jangan lupa Mbak Maria, 2024 kita juga akan ada pilkada. Jadi nanti bisa saja kepala daerah 508 kabupaten kota, 37 provinsi itu menyatakan saya harus cawe-cawe karena saya harus menjaga legasi saya di daerah yang sudah saya bangun sedemikian rupa. Nah, cawe-cawe itu yang bahaya kalau dimaknai secara belok oleh birokrasi. Birokrasi merasa juga harus ambil peran, dan kemudian ini kita boleh bicara situasi terburuk ya, karena kita ingin jangan sampai kemudian mencegah itu terjadi. Kita ingin mencegah itu terjadi. Yang bahaya adalah kalau itu juga dimaknai oleh mereka yang berada di bawah struktur, misalnya birokrasi dan lain sebagainya, untuk ajakan melakukan sesuatu. Nah, ketika itu dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu, konteksnya yang tidak terang benderang, bisa ditafsirkan dalam banyak ragam dan pendekatan, itu yang bisa memicu kecurigaan. Kita akan terus hadir dengan 2024 yang penuh kecurigaan, bahwa birokrasi bisa saja tidak netral, penegak hukum bisa saja tidak netral, penyelenggara pemilu bisa saja tidak netral, dan ini karena ada elemen cawe-cawe yang tidak kemudian berhubungan betul dengan proses pemilu misalnya, dalam upaya mewujudkan pemilu yang betul-betul berkeadilan tadi. Jadi jangan buka ruang-ruang yang tadi ya, membuka ruang perdebatan, membuka ruang untuk menjadi interpretasi baru, dan justru akan memperburuk situasi masyarakat kita yang sebenarnya belum terlalu pulih dari polarisasi. Jadi biasakan membahasakan sesuatu yang memang mendorong persatuan. Karena kan Bang Abalin selalu bilang di mana-mana lawan politik identitas, lawan polarisasi, lawan disinformasi, hoax dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan itu satu saja, diksi-diksi pemerintah itu harus tegas, harus jelas, harus berpihak kepada kompetisi yang adil, kompetisi yang betul-betul mengedepankan kesetaraan begitu. Nah, ini yang saya kira betul-betul harus kita pastikan, apalagi presiden kita kan aktor politik. Dia adalah bagian dari salah satu partai politik. Jadi bukan juga dia berdiri dalam ruang kosong individu yang bebas dari kepentingan. Nah, di masyarakat, tafsir itu udah beredar kemana-mana begitu ya. Apalagi misalnya buruknya nanti dihubungkan dengan petugas partai lah, inilah, itulah. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Oke, Mbak Titi, saya langsung ke Bang Abalin. Nah, ada kekhawatiran tadi yang jadi ini kan terkait. Sebetulnya saya jujur bilang, ini materi kalau kita ikut perkuliahannya 6 SKS loh. Serius dalam komunikasi politik. Maka itu saya bilang gini, kan dua yang dipakai. Kalau orang berbicara tentang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, turunannya adalah menjadi wali kota, gubernur, bupati. Tapi kan jelas pesannya kan, message dari presiden itu jelas. Menjelaskan tentang lembaga negara, lembaga pemerintah, TNI, Polri. Kalau turunan ke bawahnya, iya cawe-cawe. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa 4-5 hari ini baru saya mengulang ini kalimat ini. Sebutan cawe-cawe aja nih, lidahku belum terlalu pas. Sebagai anak Kiai ya, saya agak susah menyebutkan ini kalimat ini. Orang Buton itu susah menyebutkan ini, meskipun kita di Kendari itu selalu dua-duanya. Itu sebabnya saya bilang, kalau kita orang-orang pandai, orang-orang sekolahan, orang-orang pintar, udah Ferry yang ahli hukum tata negara. Saya ada sedikit sekolah, tapi sekolahnya sekolah IAIN. Komunikasinya ada. Ya. Tetapi yang mau saya bilang, kenapa kita tidak menarik makna-makna yang positifnya, makna-makna yang bisa menjembatani pesan ini kepada publik, agar publik itu mengerti. Nggak usah kita menggunakan kalimat atau tadi istilah diksi-diksi yang justru nanti tidak mengerti. Kita cawe-cawe dengan ikut campur. Kalau misalnya makna positif apa yang sampaikan tadi gitu. Abang tadi kan bilang bahwa pemilu diserahkan ke KPU karena itu lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Ya, itu kan undang-undang. Ya, presiden kan membentuk timnya KPU, Bawaslu. Politik anggaran juga di presiden. Nah, bro, saya kasih tahu Anda dan Ayah ya. Di Republik ini, kita di Republik ini, adakah yang bisa kita sembunyikan rahasia?
di Republik kita hari ini. Itu Rafael Alun mengatakan Mario Dandi juga nggak tahu. Artinya apa? Artinya ada kan yang bisa. Artinya mari kita akan bicara terbuka dengan baik, seraya memberikan pembelajaran kepada rakyat ini bahwa apapun yang kita curigai tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Berkali-kali kan Presiden bilang, dalam posisi seperti ini kita butuh agar pemilu ini sukses dengan baik, sehingga TNI dan Polri, beliau tekankan itu. Tidak akan mungkin turun ke bawah orang bisa menggunakan pernyataan Presiden itu. Manis betul Bang Ngabalin, tapi faktanya yang ngomong ini bukan kepala desa, bukan kepala dusun. Ini orang nomor satu, baik di segi pemerintahan maupun negara, Presiden, ya. Punya bawahan 34 kementerian, Jaksa Agung, Kapolda, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruhnya dari pusat hingga daerah. Kalau dia sudah menyatakan mau ikut campur dengan kalimat cawe-cawe positif itu, semua ini bakal ikut. Masa presiden datang ke suatu daerah kampanyekan presiden calon presiden tertentu, ini semua tidak ikut? Gak hanya kampanye, keluarga saja juga ditangkap. Iya, pas pampres itu kan akan kemana-mana itu. Fasilitas negara semua ikut. Tak aneh kalau presiden tidak menyadari dampak yang dia bicarakan. Sehingga membuat Bang Ngabalin itu membuatnya jadi manis, jadi kesulitan. Bagi saya sekarang pemilu. Kalau presiden mau cawe-cawe kan bahaya sekali. Ya. Meskipun tidak ada undang-undang dilanggar, tidak mengotori demokrasi Bagi dan saya lain-lain. ada undang-undang yang dilanggar. Pasal 7A, ya, misalnya presiden itu harusnya tidak melanggar dengan perbuatan yang dianggap celah. Ini celah? Bagi saya celah. Seorang presiden yang menggunakan kalimat yang terlalu tajam bahwa saya demi calon pimpinan RI ke depan untuk melanjutkan pembangunan harus cawe-cawe. Kasar sekali menunjukkan keberpihakannya. Makanya saya bilang di pasal 281 presiden kalau memang mau cawe-cawe juga harus cuti di luar tanggungan negara. Kalau tidak presiden melanggar undang-undang, melanggar adab berpolitik yang menurut saya tidak patut. Ya, orang yang akan masuk ke fase negarawan, guru bangsa, mencoba menunjukkan sikap ketakutan. Kenapa saya sebut ketakutan? Kalaulah Ganjar itu betul-betul calon presiden potensial dan Pak Prabowo, mestinya tidak perlu melarang presiden kalau perlu. Pak, nggak usahlah cawe-cawe. Kami tidak butuh Bapak, kami masih sanggup. Ini ada kesan, ini sudah tidak sanggup, sehingga butuh bantuan orang nomor satu untuk mengubah keadaan pemilu. Urusan keberpihakan yang Bang Ferry sampaikan memang soal pada capres ya? Iya. Mengerucutnya pada capres? Yes. Tidak ada lain kan, situasinya, keadaan yang kita lihat ini mengarah kepada capres tertentu, sikap-sikap tertentu, dan ketakutan, ya, kekalahan bagi calon yang dia dukung. Bagi saya seorang presiden, siapapun calon presiden ke depan adalah penerusnya. Dia harus menunjukkan sikap dan tradisi ketatanegaraan yang baik, agar penerusnya juga akan mengikuti apa-apa yang dianggap positif oleh publik. Sebagai penerus harusnya memiliki visi misi yang sama dengan sebelumnya? Iya, kan kita ada aturan bernegara ya. Secara umum, secara jamak, kita punya program pembangunan nasional yang mau tidak mau harus diikuti. Nggak perlu takut presiden berikutnya, siapapun kalau bukan bagian dari Presiden Jokowi, pasti akan meneruskan pembangunan. Ini bahasa-bahasa pembangunan ini harus diteruskan. Adalah ketakutan saja. Coba mau bilang bahwa presiden siapapun dia bisa berubah nih program-program saya. Padahal nggak mungkin. Jadi jangan khawatir, yang ditakutkan presiden sebenarnya ada ruang politik yang menunjukkan ya suasana akan berbeda, rezim berpotensi diganti. Jadi perlu nih saya harus turun langsung, kalau enggak kita nanti kalah. Betul, Bang Ngabalin padahal tidak terlalu mikirkan itu juga Mbak ya, karena dia sudah pasti terpilih di buton.